Fania. Iya, cantik banget anaknya juga. Kayak kamu mukanya. Iya, kayak Feral, kayak Atala. So, aku dibilang kayak Mbak Marisa. Karena more yang keras dong. Ini cantiknya, masya Allah. Kamu tahu nggak sih kamu cantik? Bilang ada satu artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Nah, daerah mana tuh masjid? Belum disebutkan itu judul. Oke. Kemudian nggak ada gambar itu anak, nggak tahu cantik, nggak tahu lengkap, nggak tahu Nah. sehat. Cuma aku kayak ada yang bisikin aja, cari nih anak. Nah, secara di bawah alam sadar aku suruh TA aku. Kamu cari nih linknya nih beritanya. Ibu mau ngapain? Ya pokoknya cari aja karena ada yang bisikin ya. Dan aku pasti itu Allah lah yang memberikan aku petunjuk. Setelah dapat dia bilang, Bu ini anak prematur dan anak ini ditelantarkan. Good morning, konnichiwa, selamat pagi. Hari ini aku baru beli buah buat aku bawa ke rumahnya Mbak Vena Melinda. Ibu ini cantik banget. Sekarang pakai kerudung. Kerudungnya juga suka gaya-gaya begini. Aku pakai cikigo sih pagi hari ini. Nah, Mbak Vena Melinda ini teman lamaku, walaupun dia generasinya 10 tahun di bawah aku usianya, tapi aku mengikuti sepak terjangnya bagus. Dan dia punya satu aksi kehidupan yang buat aku tuh luar biasa, yaitu dia mengangkat anak yang ketemu di toilet kamar mandi. Dan anak itu sekarang sudah TK, cantik banget. Nanti kita lihat seperti apa ya. Dan juga dia punya keluarga baru. Nah, suami yang sekarang ini, Mas Ferry, itu dulu bintang aku di film salah satu produksi yang aku produksi waktu masih jadi produser film di Gelang Besi. Nah, kita mau lihat rumahnya sekarang baru katanya. Kita lihat apa adanya deh, apa yang kita dapat di sana gitu ya. Nah, dia juga ngundang aku buat bikin ada kayak talk show gitu, dan aku mau bikin behind the scene-nya. Kita saksikan ya guys, ikuti yuk. Wih, silong. Guys, udah sampai di rumahnya Mbak Vena Melinda. Lucu rumahnya. Kayak di mana ya? Kayak di luar Indonesia. Aku bawa ini aja sih, bawa buah. Bu Vena ya? Masuknya dari mana? Oh, masuknya dari sini. Dari sini guys. Assalamualaikum. Aku dibawain buah-buahan. Namanya lucu kayak bukan di Indonesia. Aduh, terima kasih. Muah. Muah. Mbak Marisa, Fauzi, terima kasih. Tanda ingat aja, habis mau bawain, bingung nanti nyusul bisa dikirimkan. Jadi Mbak Marisa Haq ini senior luar biasa bintang film. Filmnya banyak banget ya nggak sih Mbak? Tapi nggak bisa kehitung. Cantik amat sih. Yang cantik ini guys, coba Old and bayangin. exhaust. Ayo masuk ya. Ini aku udah siapin nih Mbak Ica. Masya Allah. Jadi aku nyiapin Mbak Ica, nggak tahu suka apa enggaknya, ada daging empal, ada ayam bakar, iya. ada soto ayam. Masya Allah. Ih, seneng banget. Ini cantik banget dan baik. Aku mulai terharu biru ketika dirimu itu tuh Memuliakan, yang di toilet. memuliakan, iya Fania. Iya, cantik banget anaknya juga. Alhamdulillah. Kayak kamu mukanya. Iya, kayak Feral, kayak Atala. So, aku dibilang kayak Mbak Marisa. Karena tadi pagi aku pasang pakai ini, Iya. ngikutin kamu. Oh iya. Jadi guys, aku pasang fotonya Mbak Marisa untuk semua netizen yang kangen sama Mbak Marisa. Q&A. Nggak taunya dibilang, kok mukanya mirip dirimu. Aku mau ngasih kayak misal cikigo kayak gini, Oh, cuman aku takut kamu nggak iya. suka karena kan dirimu kan branded. Oh enggak ya? Mbak, aku nggak suka yang gitu-gitu. Gitu? Aku biasa aja. Suka? Nanti aku kirim ya Aku branded dari mana guys? wajahnya. Ini branded Bali ya. Mbak mau minum apa Mbak? Apa aja, tenang aja. Ini ada teh serai buatannya ibu kameramen. Oh iya, Ini ibunya kameramen ini Mas. Mas Jadi, siapa namanya? Mas Irfan, kenalin Mas dia lulusan Irfan. UI. Iya, aku juga di kajian Timur Tengah, keuangan Islam. Masya Allah. Iya. Ini
lagi cari jodoh Mbak, siapa tahu ada murid-murid. Kasihan Mbak, jomblo udah berapa tahun. Bisa jadi ini kali ya. Sebelum hidup ya. Jadi pengajar tamu ini kan bisa. Boleh. Iya. Nah ini ibunya. Ini buat nama aku, Oke, ya. kita promosikan deh. Promosiin. Apa namanya? Baraya Lemon. Kitchen apa? Baraya. Fairaya. Nama Instagram ini ya, Lemon Tisak ya? Oh, lemon. Oh, Ya itu Lemon tea Sweet seret. Delight Delight. _ID itu. Aku jadi delight juga manis. Karena yang manis dan cantik. Oke, Thank jadi you ya, nanti aku coba nih mas. Apa sekarang ada kita coba? Tapi Boleh. sambil duduk katanya kalau minum. Boleh, langsung Katanya sudah kayak gitu. nah nanti aku ngomong macam-macam. Hebat gimana Mbak? Ini kan YouTuber lama. Gak apa-apa, banyak follower, yang penting ada daya beli. Soalnya gara-gara pandemi kan Mbak. Iya. Ini kalau Mbak panas aku udah siapkan. Ya Allah. Tapi kalau podcast jangan ya. Jangan. Jadi nanti Mbak kameranya ini, Iya, aku sampai ini kita rangkum aja. Pokoknya nanti Mbak jawab dari netizen. Kalau nggak mau jawab mau nggak apa-apa. Oh siap. Suami? Karena kita preview. Lagi. Suami lagi ke bengkel. Aku Iya. mau ke Bali Mbak. Kapan? Besok Jumat naik mobil. Hah? Jadi harus ke bengkel. Ya hati-hati di jalan. Makanya. Nih disimpan Oke. dulu baterai biar aman. Oke, habis ini baru aku jadi bintang tamunya. Apa nama channelnya Mbak? Apa ya? Maunya apa? Sementara sih Marisa official gitu aja. Oh, Sama kayak Natufela kan? Ini official, aku kan channel. Iya, dan Jadi aku akan diajarin guys untuk bikin apa namanya podcast. Aku baru sekali nyoba kemarin sama temanku yang mualaf, Oh, Mbak Dokter Gigi Karisa Grani. Hmm. Nah terus kemudian berpikir apa ya gitu mungkin sama diri. Pak Eri kan ngajarin aku juga bikin beberapa ini kan Iya, ada langkah-langkah suami. playlist. Dan dulu suaminya Mas Ferry itu bintangku waktu aku masih jadi produser film. Oh iya, emang very banyak Ke filmnya. Malaysia, Singapura. Kalau aku nggak terlalu banyak, cuma satu guys. Ya, Catatan tapi Sibol. putri Indonesia. Punten, Mana? Ibu di sini ya. Ya, udah. Yang penting putri Indonesia dan baik dan Amin, pinter. amin. Dan ini diminum dulu dong ya. Boleh, sok, Silakan. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buat Fajar kameramenku ada. Ada. Ini buat Ini pas aja. kalau aku mah udah minum dari tadi. Nanti Oke dia- guys, aku lanjut dulu ya. Nanti kita behind the scene. Saya mau ketemu Fania. Iya, Fania ada kebetulan dia lagi nggak Aku lihat sekolah. fotomu lagi berenang. Nanti Iya. berenang di rumah aku ya, rumah tante Isha. Siap. Nanti kapan ya kita berbalas Kan kamu kunjungan? pernah ke rumah aku. Iya, Depan- lewat depan doang. Dari dulu tahu, tapi masa langsung nyelonong? Jadi Ibu Fuad itu yang cantik juga, yang mukanya mirip aku tuh Bu Fuad, Iya, Reita. Reita. Itu tante apa sepupu? Tante. Tante. Jadi emang keluarga cakep-cakep. Emaknya juga cantik loh. Aduh, Mama ya. Dan gaya lebih berani main warna. Dan aku cenderung wantun kan sekarang umur segini lebih gelap karena Ini awet muda banget ya. Enggak juga. Guys, baru selesai sama Mbak Vena. Seru, pinter, cantik orangnya. Banyak idenya dan luar biasa. Aku belajar banyak dan kita diajak makan nih brunch, jadi breakfast sama lunch. Mas Irfannya juga tadi udah kenalan sama Fajar. Mudah-mudahan nanti kalau ke rumah bisa ngikut juga ya. Boleh. Sama Mbak Insya Allah. Vena. Makan yuk. Aku nih lagi pengen ketemu itu si kecil, si Fania. Yang di dalam ceritanya Mbak Vena ini sungguh luar biasa ya, aku terharu. Kita brunch di rumahnya Mbak Vena Malinda. Ini lalapannya. Siap. Ini ayam bakar nih Mbak. Ayam bakar. Ayam bakar. Bikin sendiri? Enggak, beli. Jujur ya guys. Jadi kita hari ini sederhana aja ya Mbak ya. Ya, aku pakai ini ya. Iya. Karena aku termasuk yang Ini kan Agak- orang Belanda ya. Jadi harus sok pakai- borju. Ini enak nih Mbak, ininya Mbak. Iya. Apa namanya? Empal. Sini sudaan kita ya. Iya, iya. Bilang hai guys. Loh kok gitu? Fania. Hai guys, aku besok mau field trip. Di mana field tripnya? Di mana? Naik bus kan? Naik busnya apa ya? More?
Yang keras dong. Ini cantiknya, Masya Allah. Ih, Kamu tahu nggak sih kamu cantik? bilang makasih Aunty. Kok gitu angin dimakan. Ayo, aku ke atas dulu. Jangan lupa apa? Subscribe. Apa? Gitu malu-malu ya. Guys, udah makan siang, udah syuting vlognya Mbak Vena, udah ketemu sama timnya, sama anaknya, anaknya yang kecil dan cantik. Fania. Fania itu punya YouTube sendiri. Iya, alhamdulillah punya Instagram sendiri dan di-hack. Jadi udah 1,1 juta, Mbak. Kamu di atas Ibu Marisa ini. Aduh, rasanya sakit hati banget. Jadi ya Dan udah. punya ini ya, clothing-nya, brand-nya, baju ya. Iya, terakhir aku waktu pandemi tuh emang jadi produktif ya. Jadi aku buat YouTube channelnya aku. Tadinya cuma punya dia doang. Oh. Nah, terus aku bikin clothing line dia, terus aku juga bikin clothing line aku. Ada, ya begitulah. Ada clothing line. Ada. Alhamdulillah, pikir aku bisa muncul di YouTubeku juga. Tapi itu by design, Mbak. Jadi bukan Ukurannya? jadi bukan yang mass product tuh enggak. Aku emang harus begitu karena ukuran udah mama kayak lengan aku pasti sama kamu beda. Ini udah double nih. muslim sih. Outer gitu Ya, kan. kayak outer benar. Siap. Mbak Vena, ini makasih banget sambil bisa dicoba dong ya. Ini enak banget ini tehnya. Tehnya Enak banget. kayak teh Turki nih. Nah, cobain. Teh Bali. Bali cobain deh. Guys, lucu ya, tempatnya lucu. Bismillah. Enak kan? Enak. Kayak asam ya. Leci. Leci. Enak ya. Enak. Nah, terus kemudian Mbak Vena ini satu yang banyak sih kegiatan yang bagus dari dirimu ya, cuma satu yang paling very touchy. Si cantik kecil itu. Fania. Bisa diceritakan nggak? Jadi aku kan 2013 aku tuh divorce ya Kak ya. Udah gitu sempet ada momen dimana tiba-tiba anak-anakku tuh jauh dari aku. Physically ya, maksudnya Mereka itu tinggal sendiri. sama papanya. Gitu, waktu itu Vero 16 tahun, Akra 13 tahun. Jadi itu momentum yang paling berat dalam hidup aku sih. Karena kan aku juga pernah punya momentum berat adalah pada saat mama papaku divorce ya. Tahun 1992 aku menang None Jakarta. Itu malam itu bapak ibuku datang udah dengan rumah yang terpisah. Karena paginya mereka sudah putusan official mereka divorce gitu. Jadi aku tuh menang itu dengan dua perasaan. Ambigu ya. Ya, perasaan aku senang aku bisa membuktikan aku tuh berprestasi, dan perasaan aku tuh sedih finally mereka divorce, tidak satu rumah lagi. Jadi Nggak ada anak yang bahagia. nah, sudah bingung sih antara euforia happy atau euforia sedih gitu. Tapi ya itu memang aku masih bisa Survive lah ya. ya, bukan survive aja, aku masih bisa teriak gitu. Tapi begitu aku divorce dan anak-anakku suddenly tiba-tiba jauh Dipisahkan. gitu ya, aku nggak berani ngomong dipisahkan ya. Karena sekali lagi aku juga nggak ngerti sampai detik ini kenapa kok bisa terjadi situasi anak-anak bisa menjauh gitu. Kenapa ya gitu. Dan aku waktu itu kan masih di DPR, terus aku juga, ya. aku juga harus benar-benar stamina kan, harus perform, harus benar-benar tidak boleh mengedepankan gitu ya itulah, nggak boleh baperan lah anak-anak sekarang gitu kan. Tapi ternyata jauh dari anak itu yang aku lahirin, yang nggak pernah jauh dari aku tuh bikin aku tuh agak-agak sedikit mau gila juga sih. Bukan luka lagi, udah tarafnya udah baru bangun tidur yang biasanya ada Vero, ada Tala, aku tuh udah yang sampai bangun nangis tuh sampai mau ketawa, udah kayak mau gila sih. Tapi di satu sisi aku besok harus ngantor kan. Dan nggak boleh orang tahu. Nggak boleh orang tahu. Karena politik kan. Iya, Kalau tapi kalau bisa tutup lah. iya, cuma kan nggak bisa tertutup karena memang itu beritanya kan luar biasa ya. Akhirnya mamaku udah megang kepalaku bilang, pokoknya Fen, kalau kamu gila, anak-anak kamu malah nggak balik. Nah disitulah aku akhirnya mencoba kuat sampai tuh udah ke Habib, ke Ustadz, atau aku belum berhijab ya. Aku tuh berpikir kenapa sih kok kayak gini gitu. Lebih baik aku nggak jadi pejabat deh, yang penting jangan jauh dari anak. Sampai aku tuh kayak komplain lah gitu. Karena perih banget kan gitu. Akhirnya dengan kesepian itu aku kurus 49 kilo, yang dari 53 turun 49 kilo, muka tuh turun semua Mbak. Pasti.
udah stres, udah depresi. Nah, tiba-tiba itu 2013 kan. Di 2016 itu aku baru bangun jam 5. Tiba-tiba biasa kan aku selalu buka detik.com. Ada satu artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Nah, daerah mana tuh masjid? Belum disebutkan, itu judul. Kemudian nggak ada gambar itu anak, nggak tahu cantik, nggak tahu lengkap, nggak tahu sehat. Cuma aku kayak ada yang bisikin aja, cari nih anak. Nah, secara di bawah alam sadar aku suruh TA aku. Kamu cari nih linknya nih beritanya. Ibu mau ngapain? Dia pokoknya cari aja, karena dia bisikin ya. Dan aku pasti itu Allah lah yang memberikan aku petunjuk. Setelah dapat dia bilang, Bu, ini anak prematur dan anak ini ditelantarkan. Artinya ini bukan tidak diharapkan hadir ya. Ini pidana, jadi nggak bisa ibu datang ke rumah sakit mau jenguk tuh nggak bisa, harus izin Polres. Akhirnya aku izin dong. Nah, Polresnya tahu aku DPR, malah dia sedikit komplain tentang SOP bagaimana kalau negara menemukan anak yang tidak sehat keadaannya. Dia kan 1,7 kilo dan prematur. Dan dia itu ditemukan tidak pakai baju dan dia tali pusatnya tidak diputus. Jadi dia keracunan. Jadi membiru, Mbak, membiru dan dia dibawa ke rumah sakit dan nggak tahu gimana ada hal yang membuat anak itu tidak segera dirawat. Nah, polisi ini komplain ke aku, ibu kan DPR, mestinya SOP anak yang tidak sehat harus segera. Nah, di situ aku kepikir, wah ini pasti biaya. Aku hanya mikir aku mau ngebiayain karena dia harus di inkubator. Nah, itu hari Sabtu kan, Mbak. Hari Senin aku datang, aku sama mamah nih di mobil. Mamahku tiba-tiba bilang gini, kamu kan nggak ada anak perempuan, udah ambil aja. Kaget dong aku dengan situasi aku lagi begitu, ngambil anak bukan siapa yang ngurus kan gitu. Kayaknya enggak, ini kayaknya anak kamu, mama sudah ngomong gitu. Mama feeling ya? Aku mama bisa ngomong gitu, enggak, ini pasti anak, karena kamu nggak pernahnya sampai seniat ini. Udah Mbak, akhirnya pas dateng, aku langsung ke kasir, aku bayarin tuh. Jadi dia itu 2,1 juta untuk 7 hari apa 10 hari. Naik ke atas, ada polsek, ada dinas dinas sosial. Pas dibuka kordennya, anak itu kan di inkubator. Dia nengok ke aku. Pas nengok itu ada yang bisikin lagi, rawat nih anak. Padahal tadi hanya pengen bayar. Begitu dibilang rawat, aku langsung ngomong sama dinas sosial, udah saya aja yang ngerawat per dia keluar nanti umur 10 hari. Oh nggak bisa, ibu kan udah ya maksudnya aku tidak masuk kualifikasi gitu. Single mom. Karena aku kan single mom, kemudian aku udah punya anak, gitu bukan orang nggak punya anak. Aku bilang, tapi kan saya punya feeling sama anak itu dan saya merasa saya tuh memang punya chemistry sama anak ini. Dan saya sudah menandakan saya datang, saya bayar, artinya saya paling serius dong. Udah akhirnya nih singkat cerita Mbak, 9 bulan saya mengikuti SOP dan prosedur yang ada untuk menjadi orang tua bagi Fanya, orang tua angkatnya. Hal ini karena saya masih single waktu itu, saya ibu tanpa ada bapak. Jadi 9 bulan dari saya di tes IQ, tes psikologi, saya kemudian general check up, kemudian saya harus minta surat rekomendasi dari tingkat dinas sosial setempat sampai tingkat dinas sosial pusat, sampai izin dari kepolisian, izin dari pengadilan agama, pengadilan negeri, pokoknya semua slip gaji panjang kayak orang mengandung. Jadi pas 9 bulan pas itu dinyatakan saya sah. Dan sejak itu yang tadinya anak-anakku jauh, percaya nggak percaya Mbak, umur 10 hari saya bawa pulang kan. Begitu saya bawa pulang, Feral sama Antara bisa ada di apartemenku dengan koper masing-masing. Jadi segitu mudahnya Allah memenuhi doa-doa aku. Ketika juga membagi kasih pada yang berkurang lagi, yang anak dikembalikan 2 orang itu plus dikasih bonus anak perempuan yang dari dulu aku mau. Karena sebelum aku divorce aku tuh keguguran. Dan waktu keguguran aku bermimpi ngelihat anak mukanya ya exactly Fanya. Tapi waktu itu anakku adalah laki karena 4 bulan usia, sudden death. Jadi Allah itu, aku udah sampai yang namanya ke Habib, kemana, komplain lah, histeris, sesimpel itu. Ke institusi ini, kemana, minta keadilan, sesimpel itu. Kalau kamu berpasrah diri sama saya kasih kamu semua.
anak kamu kembali plus bonus anak perempuan. Masya Allah. Dimana kayaknya aku umur 44 nggak mungkin aku bisa punya anak lagi. Jadi di situ aku makanya menamakan dia Vania. Vania itu bahasa Rusia, Vania, perempuan kuat, cantik, pintar. Dan Atabina tuh Ata tuh karunia Allah. Karena segitu Allah memberikan aku tuh kesadaran bahwa di saat aku diambil dulu anaknya sebentar, aku baliknya kemana nih? Kalau baliknya ke Allah, saya kasih kamu lebih bonus anak perempuan yang kamu mau. Jadi aku sayang banget sama Vania, makanya aku selalu termotivasi ya Mbak. Dengan usiaku segini, aku nggak di DPR lagi, aku pengen selalu berbuat yang legacy buat anak. Aku bikin YouTube channel yang mereka lihat bahwa aku selalu melakukan hal-hal positif. Itu terekam dan semua orang bisa mengapresiasi. Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa mengapresiasi keberadaan aku, kalaupun aku jadi DPR, jadilah DPR yang amanah, yang benar-benar jujur, sehingga anak-anakku, Feral, Atala, Vania tuh aku bukan kasih mereka warisan harta, tapi apa yang menjadi tingkah laku aku, perbuatan aku, mudah-mudahan mereka merasa bangga dan bisa, kan kita tuh soko guru ya. Jadi kita nggak bisa utama pertama kita nggak bisa rewel cerewet tapi nggak kasih contoh gitu ya. Memang aku juga banyak kekurangan, makanya kenapa Allah kasih aku satu-satu, dikasihlah dulu anak perempuan, anak-anakku balik semua setelah perceraian itu, dan terakhir dikasihlah jodoh. Yang kata orang, kok jodohnya itu sih? Tapi sebetulnya karena aku sekali lagi mintanya semua sama Allah kan. Mudah-mudahan sampai akhir mungkin ya. Amin. Iya. Kita boleh ini nggak lihat kamarnya? House tour apa room tour sekaligus nanti numpang sholat? Iya. Jadi guys, ini aku baru tinggal sebulan Mbak Ica. Iya. Jadi masih banyak yang kosong-kosong. Kayak kelihatannya homey. Alhamdulillah. Karena ini kan aku bikin pas pandemi Mbak. Iya. Jadi alhamdulillah punya tabungan, bisa ngebangun rumah. Jadi endorser Banyak ya. lumayan bisa dikit-dikit. Nah, jadi ini ruang tamu atas. Cuma belum jadi, wallpapernya masih aku mikir-mikir apa. Tapi polos gini aja juga lucu, tinggal gitu ya? lukisan yang minimalis gitu. Iya, makanya dia lukisan baru lagi dipikir-pikir. Karena kalau Swedia tuh emang putih, putih ya. Dan tonnya abu-abu. Iya, coklat. Nah, ini tempat olahraga aku. Nah, jadi aku olahraga di sini, Mbak. Iya. Kena matahari pagi. Iya. Enak gitu. Oh, tadi si Vania sini. Nah, kamarnya di mana? ini kamar Vania nih. Assalamualaikum Vania. Assalamualaikum. Hey. Halo. Can I come in? Vania. Jangan ngomong sini dong. Vania marah dia ngambek deh. Dia gitu, suka malu-malu. Lucunya. Oh, ada unicorn. Dia suka banget sama unicorn. Kayak Tante Marisa, kayak Ica suka unicorn. Dia suka unicorn. Jadi kamarnya dia itu langsung ke kamar aku. Jadi ini masih banyak kardus-kardus ya guys, karena belum semuanya. Boleh dilihat nggak? Boleh. Ditunjukkan. Yuk guys, kita lihat. Ini kamar aku masih berantakan karena masih belum jadi walk-in closet yang di sini. Iya, ini Swedia emang warnanya abu-abu. Iya, jadi ini udah jadi yang ini. Oke, wah ini koleksi tasnya guys. Enggak, ini koleksi tas yang udah lama-lama Mbak. Jadi sejak aku di DPR aku udah nggak pernah koleksi kayak tas-tas branded karena udah nggak pingin lagi Mbak. Tapi banyak kok yang bisa meniru dengan yang penting aja apa polanya ya. Ya ini kayak gini kan buatan UMKM nih di Bali Tulung ya? Agung, iya di Tulung Agung, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dapilmu tuh, ya? Dapil aku, Tulung Lucu. Agung, Kediri, Blitar kan keren kan? Lucu. Ini dari konstituen aku Mbak. Tuh, jadi aku juga nggak bukan kolektor tas nggak nih. Zaman-zaman waktu jadi artis. Ya sekarang masih lah. Ya masih nyimpennya bagus. Iya, nyimpennya bagus. Ini Iya. koleksinya. Ada ini button scarf. B. Mana? Bukan. Iya bener. Nah ini kan langsung ke luar kan Mbak. Iya. Situ gitu. Jadi Enak ya, minimalis tapi optimal ya. ini masih berantakan ya guys karena belum dibersihin. Jadi Mbak Ica datangnya pagi-pagi.
Wah, sepatunya juga banyak. Aduh, ini juga koleksi lama Mbak, zaman aku salsa. Nih guys, lihat. Aduh, zaman aku salsa Seneng malu. banget kan lihat, ini salsanya jago juga dan ahli kebugaran. Dulu Masih aku bisa pakai instruktur. hak gini. Ya, sebagai seorang instruktur masih bisa ya. Kalau sekarang udah nggak boleh sama Abi Ferry. Gitu, kenapa terlalu Jadi, tinggi? Bukan, dia bilang dia nggak suka aku nari-nari. Oh, nari-nari. Nggak suka, jadi udahlah kamu udah hijab, jadi nggak usah yang gitu-gitu. Menari di hatiku aja. Nah ini ada lemari lagi, lemari hijab nanti. Ini belum jadi Mbak, makanya dikardusin. Iya, iya. Kamar anak aku siapa namanya Atala, karena Vero kan udah punya rumah sendiri Mbak. Iya, dia udah nikah? Belum, tapi dia udah mandiri alhamdulillah dari umur 17 kan. Dari hasil dia ya, Dari hasil sebagai sinetron. YouTuber juga ya. YouTuber. Nah, di kamarnya dia. Gitu. Jadi dia minta request kamar yang lumayan gede dibanding apartemen kan, Iya, Mbak? iya, itu lebih besar. Ini kamar mandi dia. Nah, ini musola kita bisa nyambung dari kamarnya Fania nih, Mbak Ica. Di sini. Cuma belum jadi juga 100%. Permisi. Ya, nanti kan kamar mandi Fania nih. Iya. Tuh, nyambung sama Kamu sholat. musolanya. Oh. Tuh, ini musola. Ini juga belum ada lemarinya karena masih lagi dibikin. Nah, ini juga nanti ada laser cutnya, bukan kayak gini Mbak. Apa ini? Lagi aku bikin laser cutnya tulisan Allah. Ini bagus deh, Ini. guys. Iya, ini Aku sementara. Dan ini dari apa? Kaleng ya. Dari besi ya. Ini buatan Jawa Timur juga. Enggak, ini punyanya kontraktor karena masih dipinjemin karena dia lagi bikin. Ini kan jadinya Diminta bulu-bulu. aja, minta boleh. Ya, minta. Karena pas loh kan cocok. Minta. Jadi lebih apa sih lebih masuk ya dalam. Iya. Nah, ini karena ada kamar mandi kan nggak boleh ya karena menghadapnya kita ke sini. Oh, ini kesini ya? Ke sini kiblatnya, makanya nanti aku tutup biasanya kalau aku sholat Iya, iya, gitu. iya. Nah, Ya ini berarti juga- dia pas lah di sini. Iya, makanya karena Minta dia aja menghadap ke kamar sana mandi. tutup sama korden kalau Terus kita nanti lagi bisa tempat sholat ya di Iya, sini? boleh nanti aku pasang AC. Guys, ini pertemuan sederhana kami hari ini. Dan mudah-mudahan yang pertama nanti ada beberapa seri ya Mbak Vena ya. Amin. Kita mau jalan-jalan ke Rangkas Bitung ke tempat Amin. keluarga mertua. Leluhur, ya. Leluhur mertuanya dan leluhur mertuaku juga. Iya. Jadi siapa tahu baraya. Baraya. Dan demikianlah kita punya ide untuk berbincang tentang apa yang telah dilakukan Mbak Vena dan si cantik kecil Fanya. Fania. Fania. Aslinya bahasa Indonesia Fanya. Fania. Yang kuat, yang cantik, yang tangguh ya. Seperti mamanya ya. Amin. Dan Mbak Vena, surga untukmu. Amin, Ya, amin. dan mudah-mudahan Doain, Mbak. stay strong dan tetap dalam iman Islam yang baik. Amin. Dan menuju jannah bersama ya. Amin, amin. Sampai jumpa. Thank you, Laica.